Nomor 7, jika vektor A sama dengan 3i dikurangi 2j tambah 1k dan vektor B sama dengan 2i dikurangi 4j dikurang 3k dan vektor C sama dengan negatif 1i ditambah 2j ditambah 2k, maka nilai dari 2 kali vektor A dikurangi 3 kali vektor B dikurangi 5 kali vektor C adalah, jadi nanti duanya tinggal kita kalikan saja ke sini, ke 3 min 2 dan 1. Jadi untuk 2A ya. Jadi di sini 2A dikurangi 3B ya, 3 kali vektor B dikurangi 5 kali vektor C adalah, duanya dikalikan ke sini, berarti ini menjadi 6i. Kemudian 2 dikali negatif 2 itu negatif 4j. 2 dikali positif 1k, berarti di sini 2k. Kemudian dikurangi 3 kali vektor B. Berarti min 3 dikalikan ke semua elemen vektor B. Berarti min 3 dikali 2 min 6i di sini. Min 6i. Min 3 dikali min 4 itu 12j, berarti 12j. Kemudian min 3 dikalikan ke min 3, berarti di sini positif 9, jadi positif 9k. Kemudian min 5-nya dikalikan ke elemen dari vektor C. Berarti min 5 dikali min 1, positif 5i. Kemudian min 5 dikali 2 berarti min 10j. Min 10j. Kemudian min 5 dikali 2 berarti di sini min 10k. Kemudian operasikan. Nah, di sini 6i dikurangi 6i berarti 0. 0 ditambah 5i sama dengan 5i. Min 4j ditambah 12j positif 8j. 8j dikurangi 10j itu negatif 2j. Kemudian 2k ditambah 9k itu 11k. 11k dikurangi 10k berarti 1k atau k. Ya, jadi penyelesaiannya 5i dikurang 2j tambah k yaitu yang D. Nomor 8, diketahui ya titik A itu pada 2, 2, 0, titik B pada 4, 5, 4 dan titik C itu 2, 6, min 3. Nah, sudut antara AB dan AC adalah, gambar aja ya segitiga, nggak apa-apa kita buat sembarang aja sebagai ilustrasi saja ya. Oke, misalkan di sini adalah A, di mana A itu adalah dia 2, 2, 0, 2, 2, 0. Kemudian B-nya itu adalah 4, 5, 4, 4, 5, 4. Dan C itu adalah 26 min 3. 26 min 3. Nah, yang ditanyakan adalah sudut antara AB dan AC. Berarti kira-kira di sini sudutnya. Yang ditanyakan itu di sini. Ya, maka di sini bisa kita menggunakan rumus ya, aturan kosinus. Ya, cos A sama dengan ya AB dikali AC, kemudian dibagi dengan panjang dari AB, ya atau mutlak AB dikalikan dengan ya mutlak AC atau panjang dari AC. Nah, kita tentukan dulu AB-nya. Ya, berarti jarak A ke B. Nah, jarak A ke B ya kalau misalkan titik-titiknya diketahui, tinggal dikurangi saja ke sini sama dengan jadi 4 dikurangi 2 berarti 2, kemudian 5 dikurangi 2 itu 3. Dan di sini 4 dikurangi 0 itu 4. Untuk AC-nya sama, berarti nanti dari elemen C dikurangi elemen A berarti 2 dikurangi 2 0. Kemudian 6 dikurangi 2 itu 4. Kemudian min 3 dikurangi 0 min 3. Ini untuk AC-nya. Nah, dibagi dengan panjang dari AB. Panjang dari AB itu adalah 2, 3, 4 ini tinggal kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan ya, tapi dalam bentuk akar. Nah, berarti tinggal 2 kuadrat ya, ini adalah 4. Berarti 4 ditambah 3 kuadrat 9 ditambahkan dengan 4 kuadrat 16. Nah, dikali dengan ya panjang dari AC ya. Berarti 0 kuadrat itu 0.
ditambah dengan 4 kuadrat 16 ditambah dengan min 3 kuadrat itu 9. Nah, sama dengan, nah kalau perkalian dot ya dalam vektor, ini tinggal kita kalikan saja yang sejajar. Kemudian kita jumlahkan. Berarti 2 dikali 0 itu 0, ditambah dengan 3 dikali 4 itu 12. Berarti di sini 12. Kemudian ditambah dengan 4 dikali min 3 min 12. Nah, dibagi dengan ini berarti akar dari berapa nih? 25, 29 ya, akar dari 29. Nah, akar dari 29 kemudian dikali dengan ini 25. Akar 25 itu 5. Nah, sama dengan, nah ini kan 0 hasilnya yang atas, berarti 0 per ya 5 akar 29. Cos A sama dengan, nah 0 dibagi 5 per akar 29 kan 0. Cos A sama dengan cos berapa yang nilainya itu 0. Ya, dia kan cos 90. Jadi A sama dengan 90 ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 9, sebuah perahu menyeberang sungai yang lebarnya 180 dan kecepatan air adalah 4 meter per detik. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus 3 meter per detik atau per second ya, maka panjang lintasan yang ditempuh perahu adalah, ya anggap saja di sini 3. Kemudian ya di sini 3. Jadi kalau misalkan kita buat 2 gambar segitiga hingga akan menjadi, ya tadi ini adalah untuk ini 4, ini tadi adalah 3. Ini 4, ini 3, maka di sini miringnya pastinya 5. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ya di sininya itu adalah 180. Berapa nih panjang lintasan yang ini? Ini yang ditanyakan. Ya, jadi di sini kita bisa menggunakan perbandingan untuk sin. Berarti untuk yang segitiga ini perbandingannya kan menjadi 3/5 ya, depan per miring. Sama dengan, nah untuk yang ini deminya berarti kan 180 per X kan gitu. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, ini dibagi 3 dapat 1, ini dibagi 3 dapat 60. Tinggal kita kalikan silang, berarti di sini 1 kali X itu X ya. Kemudian 5 dikali 60 adalah 300. Nah, jadi panjang lintasan ini adalah 300. Nah, berarti jawabannya yang C. Nomor 10, diketahui vektor A elemennya 2, min 2 dan vektor B elemennya 4, 3. Maka panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah, ya, jadi misalkan panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B itu adalah mutlak dari Z ya, atau panjangnya dari Z sama dengan perkalian titik ya atau dot product dari vektor A dan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, sama dengan vektor A-nya itu kan 2 min 2 ya, berarti 2 min 2 dikalikan dengan vektor B-nya 4 dan 3. Oke, mungkin catatan ya, kalau misalkan yang elemennya 3 juga sama dibuat seperti ini gitu. Dibagi dengan panjang vektor B, ya ingat panjang vektor B itu elemen dari vektor B, kemudian kita kuadratkan, kemudian adalah diakarkan. Ya, berarti di sini elemen vektor B-nya kan ini, berarti 4-nya kita kuadratkan sehingga di sini 16 ditambahkan dengan 3-nya kita kuadratkan itu adalah 9. Nah, sama dengan, nah kalau perkalian dot product tinggal kalikan sejajar. 2 kali 4 gitu ya. Kemudian kita jumlahkan. Berarti di sini 2 kali 4 itu 8 ditambahkan dengan min 2 kali 3 itu min 6. Ya, plus ketemu min berarti di sini min ya. Jadi min 6. Kemudian ya dibagi dengan 16 ditambah 9 25. Akar 25, 5 di sini. Nah, sama dengan 8 dikurangi 6 itu adalah 2/5. Jawabannya adalah yang C. Nomor 11, diketahui persamaan trigonometri
sin kuadrat X dikurang sin X dikurang 2 sama dengan 0. Untuk interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Ya, maka nilai X yang memenuhi adalah, ya ini fungsi trigonometrinya sudah dalam bentuk sin semua ya. Ini persamaan kuadrat. Jadi boleh dibuat dalam permisalan, ya misalkan sin X itu adalah P, ya. Boleh juga langsung kita faktorkan. Nah, di sini saya akan langsung faktorkan saja. Ini kan 1 ya. 1 itu kan faktornya hanya 1 dikali 1 kan gitu. Ya, sama dengan di sini 0. Nah, di sini sin kuadrat X berarti di sini sin X, kemudian di sini juga sin X. Kemudian cari dua buah bilangan, ketika dia dikalikan harus min 2, ketika dijumlahkan ya dia harus negatif 1. Maka kita peroleh bilangannya itu adalah negatif 2 dan positif 1. Nah, berarti di sini min 2, kemudian di sini adalah positif 1. Sin X sama dengan, nah, kalau misalkan di sini negatif berarti ini positif, tinggal 2 dibagi ke 1 berarti di sini 2. Atau di sini sin X ya sama dengan, karena di sini positif berarti ini negatif, kemudian 1 dibagi ke 1 ini adalah 1. Nah, sin X sama dengan 2. Ini tidak memenuhi ya, karena nilai maksimum untuk grafik sin X adalah 1. Sin X sama dengan negatif 1. Boleh mengerjakannya dengan persamaan trigonometri yang sudah dijelaskan di waktu kelas 11 ya. Boleh juga kita menggunakan kuadran ya, kita menggunakan sistem kuadran. Perhatikan di sini, jadi sinnya itu negatif. Sin yang negatif di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kita gunakan patokannya yang 180 dan 360 supaya tidak mengubah ya fungsi trigonometrinya ya. Kemudian kita cari sudut yang di kuadran 1 yang nilainya itu 1. Sin berapa? Yaitu sin 90. Nah, kemudian karena di sini sinnya negatif, berarti kita harus adanya di kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 3 berarti dari 180 kan ke arah sini. Ya, sudutnya semakin membesar, berarti di sini 180 derajat ditambahkan dengan sudut yang di kuadran 1 berarti 90. Ya, sama dengan 270. Nah, di kuadran 4 berarti dari 360 derajat dia kan ke kuadran sini. Ya, sudutnya itu kalau misalkan dia searah jarum jam mengecil. Nah, kalau mengecil berarti di sini 360 dikurangi sudut di kuadran 1 yaitu 90 ya sama dengan 270. Ya, jadi nilai X yang memenuhi adalah 270, yaitu jawabannya yang D. Nomor 12, bentuk cos X tambah sepertiga akar 3 sin X dapat diubah menjadi bentuk K cos dalam kurung X min alpha dengan nilai K lebih dari 0 dan 0 derajat kurang dari sama dengan A, A-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi bentuk A cos X ditambahkan dengan B sin X ini bisa diubah menjadi bentuk K dikali cos dalam kurung X bisa ditambah atau dikurangi alfa, dan bisa juga diubah dalam bentuk K sin dalam kurung X bisa ditambah atau dikurangi alfa. Nah, yang di dalam soal ini kita dimintanya diubah itu dalam bentuk K cos dalam kurung X min alfa. Berarti kita harus mencari nilai K dan nilai alfanya. Nah, rumus K sendiri adalah ya, K itu rumusnya akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, sementara untuk mencari nilai alfanya kita bisa menggunakan untuk perbandingan tan. Jadi tan alfa sama dengan nanti B per A. Kita cari dulu nilai K-nya ya. K sama dengan akar dari A kuadrat. A-nya berarti di sini kan 1. Ya, berarti di sini 1 kuadrat ditambah dengan B kuadrat. B-nya itu adalah sepertiga akar 3 dikuadratkan. Ya, kemudian ya di sini akar dari 1 kuadrat 1 ditambah kemudian sepertiga dikuadratkan itu adalah 1/9. 1/9 kemudian akar 3 dikuadratkan akar 3. Nah, 1/9 dikali
3 berarti kan 3/9. Kalau kita sederhanakan adakan sepertiga. Sama dengan akar dari 1 ditambah sepertiga itu adalah 1/3. Atau kalau kita buat pecahan biasa itu adalah 4/3. Ini 4/3. Ya, ini sama aja dengan akar 4 per akar 3. Nah, akar 4 itu kan 2. Ya, 2 per akar 3. Kalau kita rasionalkan menjadi 2/3 akar 3. Jadi ini nilai K-nya. 2/3 akar 3. Jadi untuk yang E udah jelas ini salah ya. Nah, kemudian kita cari untuk sudutnya. Berarti di sini tan B sama dengan tan alfa sama dengan B per A. Nah, B-nya itu adalah sepertiga akar 3. Berarti di sini sepertiga akar 3 dibagi dengan A-nya itu 1 di sini, A-nya 1. Nah, sama dengan sepertiga akar 3 dibagi 1 ya, sepertiga akar 3. Ya, sepertiga akar 3. Nah, kita lihat dulu di sini adanya di kuadran berapa gitu. Oke. Nah, di sini B-nya itu adalah positif. B itu sama aja dengan sumbu Y. Nah, berarti sumbu Y-nya positif, berarti di sini. Kemudian di sini A itu sumbu X-nya juga positif atau A-nya positif, berarti dia adanya di sini kalau A positif, X positif. Nah, berarti dia adanya di kuadran 1. Nah, seperti ini. Oke, jadi dia adanya di kuadran 1. Nah, di kuadran 1 itu tan berapa yang nilainya itu adalah sepertiga akar 3, yaitu tan 30. Ya, berarti ini tan 30. Tan alfa sama dengan tan 30. Oke, jadi alfanya sama dengan 30 derajat ya. Nah, kita tinggal masukkan saja ke pola yang di sini K-nya berarti tadi kan 2/3 akar 3 ya, 2/3 akar 3 dikali cos dalam kurung X min, nah tadi alfanya adalah 30. Nah, berarti jawabannya adalah yang A ya, yang A yang ini. Nomor 13, himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x dikurang sin x dikurang 1 sama dengan 0 pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 adalah, nah di sini fungsinya belum sama, ini cos, ini sin. Berarti cos 2x nya harus nanti kita munculkan fungsi sin. Nah, ini adalah sudut rangkap cos 2x ya, cos 2x kalau situ polanya itu adalah cis ya, polanya itu cis. Nah, jadi di sini C untuk cos, I untuk 1, S untuk sin. Jadi ini maksudnya kita bagi 2, CI dan IS. Nah, CI maksudnya berarti di sini cos ya, kemudian dikurangi 1. Ya, kemudian di sini kalau IS berarti 1 dikurangi sin. Nah, sudut rangkap untuk cos dia bentuknya selalu kuadrat, berarti ini cos kuadrat, ini juga sin kuadrat. Kemudian di depannya selalu ada 2 di depan fungsinya, berarti di depan cos ada 2, di depan sin juga ada 2. Nah, kemudian di sini karena fungsinya dalam X ini X, ya berarti ini X. Nah, sehingga nanti kalau kita mau memunculkan X, berarti kita gunakannya yang ini. 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Jadi cos 2X-nya kita ubah jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X dikurang sin X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, karena di sini bentuknya min 2, ya boleh kita ubah dalam bentuk positif, sehingga ini kita bisa kalikan dengan negatif. Ya, ini kali negatif. Berarti ini menjadi min 1 ditambah 2 sin kuadrat X, ini jadi tambah sin X, kemudian ini jadi tambah juga, ya tambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita operasikan 2 sin kuadrat X ditambah sin X, ya. Ini kan min 1 tambah 1 kan 0 ya. Sehingga di sini sama dengan
0. Kemudian kita faktorkan ya. Di sini ada sin X, di sini ada sin X. Berarti kita keluarkan di sini sin X. Ya, kemudian di sini 2 sin X ya, ditambah 1 sama dengan 0 ya. Jadi maksudnya kalau pemaktorannya ini kan ada sin X, ini sin kuadrat X ya. Kita pilih yang pangkatnya terkecil. Nah, pangkat terkecilnya kan berarti di sini sin X ya, atau sin pangkat 1X. Kemudian nanti di sini ada 2, ini ada 1 ya, kita pilih yang terkecil yaitu 1. Nah, kemudian ini kan 1 ya, 2 dibagi 1 kan di sini 2. Sin kuadrat X dibagi sin X kan tinggal sin X. Oke, kemudian di sini plus, ketemu plus ya, plus, kemudian sin X dibagi sin X ya, itu 1, jadi sini hanya 1. Nah, kemudian di sini berarti sin X untuk yang ini nih berarti sin X sama dengan 0 atau 2 sin X tambah 1 sama dengan 0. Maka sin X-nya sama dengan, kalau di sini positif berarti menjadi negatif. Tinggal 1 dibagi kedua, yaitu jadi setengah. Nah, seperti ini. Nah, sekarang penyelesaiannya sekali lagi boleh menggunakan rumus persamaan trigonometri untuk sin. Jadi kalau ada misalkan sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya itu rumusnya ada 2, alfa ditambah K dikali 360 derajat, satu lagi 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Boleh menggunakan rumus yang ini ya. Boleh juga menggunakan kuadran ya. Jadi kita kerjakan dulu untuk yang sin X sama dengan 0. Nah, di sini sin X sama dengan 0, di sini sinnya itu adalah positif. Nah, sin yang positif berarti kan dia adanya di kuadran 1 ya, dan di kuadran 2. Sekarang kita cari nih yang di kuadran 1. Sin berapa sih yang nilainya itu 0 ya? Ya berarti berapa? Ya sin 0 kan gitu ya. Berarti di sini di kuadran 1 itu 0. Kemudian di kuadran 2 sin berapa yang nilainya itu 0? Ingat kita patokannya itu 180 ya, atau nanti 360. Nah, ini kan adanya di kuadran 2 ya. Kalau misalkan dari 180 ke kuadran 2 berarti kan dia pergerakannya ke atas atau searah jarum jam. Nah, searah jarum jam berarti kan dia nanti jatuhnya itu adalah sudutnya mengecil atau pengurangan. Berarti di sini ya 180 dikurangi 0 berarti ini 180. Nah, ini untuk sin X sama dengan 0. Nah, sekarang untuk sin X sama dengan min setengah. Oke, seperti ini. Kita lihat di sini. Sin X-nya itu bernilai negatif. Sin yang bernilai negatif adanya di kuadran 3 dan kuadran 4. Ya, ingat kita patokannya 180 dan nanti 360. Nah, kita cari dulu ya yang di kuadran 1. Sin berapa yang nilainya itu setengah di kuadran 1? Sin 30 ya. Ini sin 30. Sin 30 derajat. Nah, karena di sini sinnya negatif, berarti kita ambil yang di kuadran 3 dan kuadran 4. Dari 180 ke kuadran 3 berarti kan dia pergerakannya ke sini. Ya, sudutnya semakin membesar. Berarti 180 ditambah di sudut di kuadran 1 itu 30. Ini 210. Kemudian yang di kuadran 4 berarti dari 360 berarti kan ke arah ini sudutnya mengecil kalau misalkan searah jarum jam. Berarti kalau mengecil dikurangi 30 ya, sama dengan 330 derajat. Nah, 0, 180, 210 dan 330 ini memenuhi interval ya, memenuhi interval ini. Semuanya memenuhi. Maka jawaban yang tepat adalah yang C ya. 0, 180, 210 dan 330. Nomor 14, diketahui tan A sama dengan 3/4 dan tan B sama dengan 5/12. Di mana A dan B keduanya adalah sudut lancip. Ya, berarti dia adanya di kuadran 1 semuanya positif ya.
Keterangan lancip atau tumpul itu sangat penting, perlu diperhatikan karena nanti dia menunjukkan adanya di kuadran berapa. Ya, berbicara kuadran berarti kan nanti kita berbicara fungsi tersebut dia bernilai negatif atau positif kan seperti itu. Nah, berapa sih nilai sin dari A tambah B gitu ya. Ingat kalau penjumlahan untuk sin itu polanya 3S. 3S maksudnya S pertama dimulai oleh sin, ya berarti di sini sin. S yang kedua selang-seling, ya kalau selang-seling berarti setelah sin itu cos. Nah, namanya selang-seling berarti sin cos, cos sin, cos sin. Kemudian S yang ketiga adalah sama. Sama maksudnya kalau misalkan di sini operasinya jumlah, maka ini juga jumlah. Oke. Kemudian tinggal di sini karena di sini A dan B, ya berarti ini A, ini B. Kemudian ini A juga, ini B. Karena di sini ada A dan B, kita coba gambar dua segitiga siku-siku, ya. Nah, di mana ini adalah untuk yang A, ya. Tan itu kan desa, ya. Berarti ini depannya. Kalau misalkan sudutnya di sini, berarti kan depannya yang ini. Ini 3, sampingnya itu berarti ini 4. Kemudian yang tan B, ya. Kalau misalkan sudutnya di sini, berarti depannya kan yang ini. Berarti ini 5, ini 12. Ya. Nah, untuk sisi miringnya bisa kita cari dengan Pitagoras, nanti bisa kita peroleh ini di sini 5. Kemudian ini 12, 5 ini adalah 13. Ya, silakan nanti gunakan Pitagoras atau triple Pitagoras. Nah, berarti kita di sini membutuhkan sin alfa cos beta, membutuhkan cos alfa sin beta. Nah, sin alfa ya atau sin A, ya. Sin A itu adalah demi 3/5, cos A itu adalah sami, samping miring 4/5. Kemudian sin B depan per miring berarti 5/13. Kemudian cos B. Cos B-nya itu sami berarti 12/13. Nah, tinggal masukkan saja ke rumus yang ini. Berarti sin A-nya itu adalah 3/5 dikali cos B-nya adalah 12/13, kemudian ditambah cos A-nya 4/5, kemudian dikali dengan sin B-nya adalah 5/13. Kemudian 3 kali 12 36 dibagi dengan 5 kali 13 65, ditambahkan dengan 4 kali 5 itu 20, 5 kali 13 adalah 65. Nah, 36 tambah 20 berarti 56/65. Berarti jawabannya adalah yang D.